Selamat datang kembali di channel Arina Prima. Kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman mobile ya. Di pertemuan ke-6, di pertemuan ke-5 kemarin kita sudah bahas mengenai pemrograman dengan framework 7 ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara penggunaan variabel dan sebagainya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai kondisi menggunakan framework 7 ya. Jadi di sini saya sudah buka VS Code-nya ya, di sini. Kemudian saya sudah buat foldernya. Kita install ya, npm install framework 7. Nah, sudah. Nah, jadi setelah itu kita mau merancang nih bagaimana caranya menggunakan kondisi di framework 7 ya. Kondisi itu ada 3 jenis ya. Pertama, kondisi tunggal, yaitu hanya menggunakan if. Kemudian kondisi yang kedua if else ya. Kemudian yang ketiga if else if dan else ya. Itu dia. Jadi kita akan coba. Nah, saya rasa semuanya sudah paham ya bagaimana penggunaan kondisi ya, karena di bahasa pemrograman manapun logika dari kondisi atau if itu sama ya, yang berbeda hanya penulisannya saja. Nah, jadi di dalam framework 7 ini ya kita akan coba nanti bagaimana caranya melakukan kondisi yang akan kita ketikkan seperti biasa di myapp.js. Nah, ini yang pertama kita buat dulu ya layoutnya ya, index.html. Nah, kita buka browser ya, kita ambil documentationnya framework 7. Nah, ini app html layout sudah. Nah, kemudian kita copy, kita paste di bagian index. Ini kita close terminalnya, kemudian save. Oke, nah ini kita tinggal sesuaikan ya. Nah, ini saya yakin semuanya sudah paham karena ini sudah pertemuan ke-6 ya. Jadi kita ambil dari node modules, framework, kemudian kita ambil CSS-nya, bundle min CSS. Kemudian ini kita matikan, kita belum pakai CSS tambahan ya, yang custom. Nah, ini juga kita ganti bagian JavaScript-nya, kita ambil dari node modules framework 7 bundle min JS. Nah, sudah, kemudian di save. Kemudian setelah itu kita initialize ya, buat satu JavaScript my garis app.js. Oke, enter. Kemudian kita copy ya, initialize our app. Kita ambil dari sini, dari documentationnya, copy, kemudian paste di myapp.js. Sudah. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kembali ke index. Ini kita sesuaikan ya. Sudah, save. Nah, kemudian kita buka live servernya. Open with live server. Nah, ini dia. Nah, sudah jadi ya starter template-nya. Nah, kemudian kita mau merancang pemrogramannya. Jadi kalau kita buat pemrogramannya berarti harus adalah di situ yang namanya inputan ya. Kemudian kita nanti buat outputnya. Nah, jadi inputannya bisa kita ambil dari documentation framework 7 ya. Kita mau ambil misalnya dari sini ya. Nah, kita ambil inputan yang outline input, boleh. Nah, kemudian kita tempel ke bagian page content. Nah, sudah di sini saya hapus ini, kemudian paste dan save. Nah, ini garis-garisnya dihapus ya.
sorry, titik-titiknya ini kita hapus. Jadi kita mau coba nanti buat inputan ya, satu inputan yaitu inputan nilai. Nah, kita ganti berarti labelnya label nilai. Sudah. Nah, kemudian nanti nilai yang kita masukkan ke dalam text box ini mau kita cek dengan menggunakan kondisi if tunggal ya. Jadi kalau misalnya yang kita masukkan itu nilainya 60, nah ketika ditekan tombol cek misalnya ya, maka akan dicek apakah nilai 60 itu sudah dinyatakan lulus atau tidak. Nah, misalnya seperti itu ya. Berarti ada sebuah kondisi ya ketika kita menekan tombol cek. Nah, berarti kita tambahkanlah di sini ya. Kita tambahkan button. Sudah, kita tambahkan button class button ya. Nah, kemudian button fill. Nah, kita kasih nama buttonnya check. Nah, kemudian kita buat ID dari button tersebut ya. Ingat selalu harus ada ID ya, ID. Jadi karena ID itu nanti sebagai pengenal, maka ID-nya itu nanti yang akan kita masukkan, kita lakukan pengecekan ataupun menggunakan variabelnya, nanti kita ambil dari ID-nya. Nah, jadi ID kita buat ID-nya check. Sudah, kemudian text box-nya tadi kita ganti ya, name ini kita tidak perlukan, kita ganti jadi ID. ID apa? Nah, ID nilai. Oke. Nah, seperti itu ya. Save. Sudah, kita mau lihat di live servernya. Nah, ini dia ya. Jadi ketika kita lakukan penginputan dalam text box tersebut, kita buat misalnya nilainya 67. Nah, ketika ditekan tombol cek ya, maka akan terjadi sebuah kondisi di situ ya. Ada kondisi ketika tombol tersebut event click. Nah, apa kondisinya? Nah, apabila nilai yang diinputkan lebih besar dari 60, maka kita kasih statementnya dengan menggunakan kotak dialog, isinya lulus, nilai 67 lulus. Nah, seperti itu ya. Maka kita buat di sini ya, programnya kita buat di mana? Di myapp.js. Nah, di bawahnya ya, kita akan buat yang namanya sebuah variabel ya. Ingat selalu ada var string 2 kali sama dengan DOM7 atau data object manipulation 7. Nah, untuk menandakan bahwa itu adalah bahasa JavaScript untuk framework 7. Nah, kemudian kita buat di bawahnya string 2 kali buka kurung ya, kita panggil nama ID dari buttonnya tadi. Nah, buttonnya tadi apa ID-nya? ID check. Nah, jadi ketika ya button check ya kan, button check itu diklik ya, diklik event klik, maka apa yang terjadi? Maka kita buat sebuah function callback ya, function callback, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal. Nah, jadi kita buat di sini ya, apa yang terjadi? Maka kita tampung ya, kita tampung isi dari text box-nya tersebut ke dalam sebuah variabel nilai. Variabel nilai sama dengan isi dari kelas nilai ya, ID nilai, karena text box-nya tadi adalah ID nilai. Nah, jadi variabel nilai akan menampung ya isi dari text box nilai titik value, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, seperti itu. Sudah. Jadi kalau sudah ditampung ke dalam variabel nilai, lalu kita apakan? Nah, kita buat kondisinya. Nah, kondisinya kita gunakan if ya, if buka kurung nilai ya, variabel nilai ya, lebih besar sama dengan
60 ya. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi, nah statementnya kita buat di dalam kurung kurawal ya. Nah, kemudian kita buat di situ app dialog, misalnya mau ditampilkan ke dalam kotak dialog ya. App dialog.alert buka kurung. Nah, kita panggil lah, sorry ya. Buka kurung, kita panggil variabel apa tadi? Variabel nilai. Kemudian kita sisipkan teks ya. Lulus misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi inilah sebuah kondisi tunggal. Ya, kondisi tunggal berarti maksudnya di sini ada sebuah kondisi yang hanya dibaca itu saja. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi nilai lebih besar dari 60, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ya, jadi hanya satu kondisi di sini. Ya, kita akan coba jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka akan ditampilkan sebuah kotak dialog ya. Nilainya ya yang diambil dari variabel nilai, kemudian disisipkan juga dengan teks lulus. Sebentar, ada yang salah di sini. Nih, oke. Save. Nah, ini ya. Nah, nilainya kita sisipkan misalnya 67. Kita isi ya ke dalam text box nilai. Nah, kemudian kita tekan tombol cek, maka akan muncul kotak dialog yang menampilkan nilai ya, nilai kemudian teks lulus. Nah, seperti itu berarti hanya ada kondisi tunggal, satu kondisi. Jadi kalau misalnya kita inputkan di sini 55, kita tekan cek, tidak ada yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada kondisi berikutnya. Jadi kalau ini tidak terpenuhi ya tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada muncul sesuatu. Nah, seperti itu. Itu kalau kondisi tunggal. Nah, jadi kalau kita gunakan yang else kemudian if kemudian else, maka kita harus buat di bawahnya lagi, di bawah tutup kurung kurawal, kita buat kondisi berikutnya. Artinya kalau kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan dibaca kondisi berikutnya. Nah, kemudian else buka kurung kurawal seperti ini. Kita tampilkan lagi app dialog ya, dialog.alert buka kurung ya. Kemudian kita panggil nilainya. Kemudian kita sisipkan teks tidak lulus seperti itu ya, titik koma save. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buka di sini 55, saya tekan cek, maka dibacalah kondisi kedua, yaitu kondisi else. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kondisi yang bercabang, nah berarti kita tambahkan lagi else if. Nah, seperti ini. Buka kurung. Nah, kalau else if sama seperti if tadi, kita harus berikan yang namanya kondisinya di dalam tanda kurung, buka kurung tutup kurung ya. Kita harus buat kondisinya. Nah, apa yang mau dicek di situ? Nah, nilai ya, nilainya lebih besar dari 55, lebih besar sama dengan 55, maka akan diberikan apa? Nah, diberikan sebuah statement app dialog.alert ya, buka kurung nilai plus sisipkan teks remedial misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 kondisi nih sekarang. 3 kondisi. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua, dan ini kondisi ketiga. Mirip dengan bahasa pemrograman PHP ya. Ya, jadi sama kalau bentuk struktural if-nya itu sama. Ya, jadi ini kondisi pertama. Jika tidak terpenuhi kondisi pertama, maka akan dibaca ke kondisi kedua. Nah, kalau
dua-duanya tidak terpenuhi, maka langsung ditampilkan yang bagian terakhir yaitu else. Nah, seperti itu. Nah, jadi coba kita inputkan nilainya ya di sini. Nilainya misalnya kita kasih 56, yang terjadi adalah remedial. Nah, kalau saya buat 65, saya cek, maka lulus. Nah, kalau saya buat 54, saya cek, maka tidak lulus. Jadi seperti itu ya. Nah, itulah contohnya untuk penggunaan kondisi. Jadi nggak terlalu sulit karena di bahasa pemrograman PHP sudah kita pelajari bagaimana membuat kondisi ya, bukan hanya di PHP saja, bahasa pemrograman lain juga sudah belajar logikanya untuk kondisi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tinggal mengaplikasikannya ke dalam framework 7. Nah, itu dia. Kemudian misalnya ya, kita mau buat satu halaman lain ya, kita mau sisipkan menggunakan ini ada link ya. Link ini kita buat, ini kita hapus saja about-nya. Sudah, kita mau buat panel seperti biasa ya, kita mau ambil dari panel side panel, kita mau ambil yang panel kiri ya. Nah, dicari aja di documentation-nya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kita copy, kita paste nanti di bawah div id app. Nah, ini dia, kita paste di sini. Sudah save. Nah, kemudian ini kita hapus titik-titiknya. Sudah seperti ini. Kemudian kita buat pemicunya. Nah, itu ada di bagian bawah. Nah, ini dia ya. Mana dia? Ini di dalam pack content. Nah, ini dia. Kita copy sampai sini. Dalam pack content ini ya. Sudah. Nah, kemudian kita tambahkan, kita mau buat itu di bagian navbar ya. Di bagian navbar div class left ya, div class left. Kemudian kita buat menu. Sudah, kita copy ini tadi di bagian ini ya, bagian left ini, div class left di dalam navbar inner ya. Kita tambahkan kelas panel open. Oke. Nah, ini jadi data panelnya panel garis panel left ya, bukan left garis 1 ya. Jadi kita copy tadi di bagian navbar inner di dalam div class left. Ini ditambahin div class leftnya ya. Nah, itu dia. Jadi klik, nah di sini ya. Jadi kita mau tambahkan di sini nanti sebuah halaman baru ya. Halaman baru untuk melakukan pengecekan nilai huruf ya dengan menggunakan kondisi if. Nah, jadi kita buat di sini ya, kita tambahkan berarti satu dokumen HTML lagi ya. Kita copy dari div class pack sampai tutup div class pack. Aduh, mana dia ini?
div class pick nih sampai ke tutup div class pick-nya. Oke, sini ya, copy. Kita copy, kemudian kita buat satu dokumen HTML, namanya nilai huruf.html. Nah, kita paste di sini, kemudian ganti title-nya ya. Menentukan nilai huruf. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi karena kita sudah belajar roots ya, maka kita buatlah di dalam my-app.js-nya roots-nya. Nah, kita buka kurung, kurawal, kemudian ketikkan pet titik 2 petik. Kemudian kita kasih petnya misalnya huruf. Nah, seperti itu, atau NH ya, biar singkat. Nah, kemudian koma. Nah, kasih tahu URL-nya ya, URL-nya sama petik 2. Kita buat nilai huruf. Sesuaikan dengan nama HTML dokumennya ya. Nilai huruf.html. Sudah, kemudian di save. Nah, jangan lupa komanya ya. Kemudian setelah itu kita buat pemicunya ya untuk memanggil si nilai huruf.html. Nah, kita kembali ke index. Nah, tadi sudah kita buat di situ panel. Nah, jadi kita tambahkanlah di sini ya. Di sini ganti teksnya menjadi nilai huruf. Nah, ini jangan panel close. Ini kita hapus kelasnya. Nah, sudah, kemudian kita buat di sini nama petnya. Ya, nama petnya tadi adalah NH. NH. Nah, seperti itu. Ya, begitu ya. Nah, kemudian kita save. Nah, kita coba tampilkan. Nah, masih ada yang salah. Oke, ini dia ya. Kenapa pindah ke situ dia nih? Save. Kemudian di indeks tadi apa jangan-jangan seperti itu juga? Iya. Ya, karena lengket-lengket mouse-nya, sorry ya. Nah, ini dia. Pas di copy tadi terbongkar dia. Nah, ini dia. Kita coba lihat. Nah, ini dia ya. Nilai huruf. Nah, ini dia nilai huruf. Nah, sudah ya. Nah, jadi kita mau buat menentukan nilai huruf ini, kita lakukan perhitungan dulu. Nah, ada inputan untuk nilai tugas, kemudian nilai UTS, dan nilai UAS. Sudah? Nah, jadi kita mau lihat ya, kita tambahkanlah berarti di dalam nilai hurufnya itu ada 3 inputan. Nah, 3 inputan itu bisa kita buat seperti ini ya, berarti ada 3 text box di dalamnya. Nah, untuk yang pertama itu ID nilai tugas ya, tugas. Nah, kemudian labelnya ganti jadi nilai tugas. Kemudian label yang kedua nilai UTS, kemudian ID-nya adalah UTS. Sudah. Kemudian yang ketiga nilai UAS. Sudah, kemudian ID-nya UAS. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau save. Nah, jadi apa yang mau kita lakukan di sini? Nah, ada 3 inputan. Kemudian kita mau menampilkan yang namanya nilai akhirnya. Nah, berarti ada perhitungan nilai akhir ya. Nah, nilai akhirnya mau kita buat di mana?
Nah, kita mau buat di paragraf juga bisa ya, di luar dari class list ini. Ya, ini dia di sini. Kita buat tag P di sini ya. P ID tanda pagar ya. ID nilai akhir. P ID nilai akhir. Nah, seperti itu. Nah, kita buat di sini teksnya nilai akhir. Sudah. Nah, ya, jadi ketika button dengan ID check ini nanti ditekan, ya, kita ganti ID-nya. Jangan cek lagi, berarti hitung. Ya, kemudian di sini hitung. Sudah? Nah, jadi sesudah ditampilkan nanti nilai akhir, maka kita buatlah sebuah kondisi yang akan mencari nilai huruf A, B plus B, C plus C, D, dan E. Ya, tapi yang pertama kita mau coba dulu ini ya, yang ada inputan 3 ini, kemudian kita hitung dengan rumus mencari nilai akhir. Nah, di dalam myapp.js kita bisa tambahkan ya. Nah, karena ini sudah berada di luar dari index.html, maka kita harus gunakan pemanggil ya. Pemanggil kita panggil dulu dari index.html-nya, lalu kita panggil ID dari si tombol hitung. Nah, seperti itu ya. Berarti kita buat di bawah string 2 kali, kemudian buka kurung, panggil ID kelas viewMain. Nah, viewMain, karena viewMain kemarin saya sudah ajarkan ya, viewMain itu merupakan halaman utama ketika aplikasi ini dijalankan. Nah, viewMain ini berada di mana? Di index. Jadi ketika kamu menggunakan untuk mengakses halaman lain, kamu harus masuk dulu ke roots-nya atau halaman utama, yaitu index. Nah, index atau kelas viewMain. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu harus buat dulu di sini viewMain, lalu kamu bisa mengakses ya titik on ya di dalam ya dengan event klik untuk kelas apa? Klik koma buka petik ya ID-nya ID hitung. Ya, seperti itu. ID hitung tadi ya. Ya, ID hitung. Sudah, kemudian setelah itu kita kasih function. Jadi artinya ketika kamu membuka viewMain, kemudian kamu melakukan klik pada ID hitung, maka akan terjadi sebuah function callback ya, function callback. Nah, berarti di dalam functionnya itu kita buat penampungan dari inputan tersebut menggunakan variabel. Nah, variabel kita buat tugas TGS ya. Variabel tugas berfungsi untuk menampung ya string 2 kali buka kurung ID tugas, seperti itu. Titik value buka kurung tutup kurung titik koma. Kemudian variabel UTS sama dengan string 2 kali buka kurung petik pagar kemudian UTS ya titik value buka kurung tutup kurung titik koma. Kemudian var UAS untuk menampung nilai UAS ya, string 2 kali, kemudian panggillah ID-nya si UAS titik value buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, ketika sudah ada inputan, maka kita langsung buat satu variabel lagi untuk menampung perhitungan dari ketiga inputan tersebut. Nah, kita mau buat variabel nilai akhir atau NA sama dengan, nah, kita buat rumusnya. Berarti gimana? Parse buka kurung parse in
dari variabel tugas, ya, tugas, kemudian dikali dengan 2, sudah, kemudian tambah parse in juga. Parse in apa? Parse in UTS dikali dengan 3, ya. Kemudian ya begitu ya. Kemudian ditambah lagi parse in bilangan apa? UAS ya, UAS. Kemudian dikali dengan 5. Sudah, kemudian semuanya kita buka kurung lagi di paling ujung. Ya, artinya semuanya ini ya dibagi dengan 10. Titik koma. Nah, kita mau tampilkan di mana? Nah, kalau kita mau tampilkan di dalam tadi paragraf ya, tag P, maka kita buatlah di situ ya app dialog ya, string 2 kali, buka kurung ya, buka kurung, nama variabelnya tadi nama kelasnya, nama ID dari paragraf tersebut apa tadi kita buat ya. Nih, nilai akhir ya. Berarti string ID nilai akhir sudah, petiknya lupa. String 2 kali nilai akhir titik HTML ya, karena itu merupakan tadi P itu merupakan tag dari HTML murni ya, maka kita buat titik HTML, kemudian nama variabelnya tadi yang menampung nilai akhir, titik koma, seperti itu ya. Nah, kemudian kita save, kita lihat hasilnya. Nah, masih ada yang salah di situ. Oke, kita perhatikan buka kurungnya nih ya, sepertinya ada yang salah di sini. Buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Oke. Saya inputkan ya nilai tugas 90, kemudian nilai UTS 67, UAS-nya 83. Nah, ini dia sudah bisa ya. Hitung. Nah, jadi keluarlah nilai akhirnya ke dalam sebuah paragraf. Nah, jadi kita mau cek kondisinya. Nah, kondisinya untuk menampilkan nilai huruf. Nah, apabila ya saya buat di notepad dulu ya, notepad. Ya, jadi kalau misalnya nilai hurufnya nilai akhirnya lebih besar sama dengan 80, maka yang terjadi adalah kita buat teksnya saja A ya, nilai hurufnya A. Kemudian nilai akhir lebih besar sama dengan 75, maka teksnya adalah B+, seperti itu ya.
kemudian nilai akhir lebih besar sama dengan 70, maka teksnya adalah B. Kemudian nilai akhir lebih besar sama dengan 65, maka teksnya adalah C+. Sudah, kemudian nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka teksnya adalah C. Kemudian nilai akhir lebih besar sama dengan 55, teksnya adalah D. Sudah, kemudian nilai akhir lebih besar sama dengan 50, maka teksnya E. Setelah itu else-nya adalah F. Nah, itu dia ya. Nah, jadi ada berapa kondisi di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kondisi. Jadi yang pertama itu berarti kita gunakan if, yang terakhir kita gunakan else. Selebihnya kita gunakan else if. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba di sini di dalam MyABPJS-nya tadi ya, karena kita sudah lakukan perhitungan. Nah, kemudian kita mau tampilkan nilai hurufnya di mana? Nah, berarti kita coba tambahkan satu lagi paragraf ya. Nah, tambahkan paragraf dengan ID nilai huruf. Nah, kita buatlah di situ teksnya nilai huruf. Jadi nanti ketika kita tekan tombolnya, teks nilai huruf ini juga akan berganti menjadi A, B, C, atau sebagainya. Sesuai dengan kondisi dari yang kita dapatkan dari nilai akhir. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di bawahnya ini kita buatlah kondisinya. Di dalamnya kondisinya adalah if ya, jika. Nah, kita lihat lagi tadi, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80. Nah, maka kita buat NA lebih besar sama dengan 80. Maka apa yang terjadi statementnya? Nah, kita buat saja tadi di tag P-nya ya. Maka kita buat di situ string 2 kali, buka kurung. Ya, ID-nya apa tadi? ID-nya ID nilai huruf. Nah, ID nilai huruf berarti kita buat di sini nilai huruf ya. Nilai huruf .html karena kita gunakan tag P ya. Kemudian buka kurung ya, buka kurung, kita buat nilai akhirnya ditambah dengan kita buat teksnya, atau kita langsung buat teksnya saja ya, teksnya A seperti itu ya. Ingat diakhiri dengan titik koma. Itu untuk if. Nah, selanjutnya kita buat else if-nya. Jadi kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka akan dibaca kondisi yang kedua, yaitu else if buka kurung. Ya, apa tadi kelasnya, ID-nya? Ya, ID-nya nilai huruf. Huruf ya, nilai huruf .html buka kurung. Ya, kita buat isi teksnya apa? Teksnya B+. Diakhiri titik koma. Nah, itu dia ya, nilai huruf else if buka kurung NA lebih besar sama dengan 75. Maka statementnya adalah nilai huruf ya, nilai huruf string 2 kali. Nilai hurufnya adalah B, seperti itu. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian ini kita save. Nah, ini kita keluarkan. Di sini ya, dikeluarkan. Jangan di dalam else if ini, tidak perlu di luar else. Di sini, di luar kondisi. Sudah? Nah, oke, nah begitu ya, sudah ada else if. Lalu kemudian
kita lakukan yaitu else. Nah tadi ada 8 kondisi, maka kita buatlah 8-8-nya else if NA lebih besar sama dengan 70, kemudian buka kurung kurawal ya, string 2 kali buka kurung, nama kelasnya, nama ID-nya, nilai huruf dot html, kemudian buka kurung, teksnya B seperti itu, titik koma. Sudah? Nah, itu dia. Kemudian kita buat lagi else if. Nah, else spasi if ya, buka kurung, NA lebih besar sama dengan 65, buka kurung kurawal, string buka kurung ID nilai huruf .html, teksnya adalah C+, titik koma. Kemudian setelah itu kita save. Nah, oke. Kemudian kita buat lagi else if buka kurung untuk membaca nilai akhir lebih besar sama dengan 60 ya, 60. Buka kurung kurawal, string 2 kali, baca ID-nya nilai huruf ya, kemudian html nilainya C, titik koma. Nah, kemudian else if buka kurung nilainya lebih besar sama dengan 55. Maka apa yang terjadi? String 2 kali ya, kita akan tampilkan di dalam ID nilai huruf ya, .html nilainya adalah D. Nah, begitu. Nah, sudah. Kemudian else if lagi, NA lebih besar sama dengan 50, maka yang terjadi adalah kita tampilkan di dalam ID nilai huruf .html adalah E. Nah, jika semua kondisi tidak terpenuhi, nah kondisi terakhir ya, maka kita buatlah di sini else buka kurung, string ya, ID nilai huruf .html adalah F. Nah, seperti itu, titik koma. Oke ya. Nah, kita save. Kemudian kita lihat di sini dari nilai huruf ya, kita tentukan nilai tugasnya 80, kemudian 55, kemudian 30 UAS-nya. Kita hitung. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ketahuan kalau misalnya nilai akhirnya sudah didapatkan, maka berdasarkan nilai akhir itulah kita akan tentukan kondisinya. Nah, tadi ada 8 kondisi ya. Ada 8 kondisi. Jadi kondisi pertama selalu gunakan if. Dan kemudian kondisi terakhir gunakan else. Selebihnya maka gunakan else if. Nah, jadi struktur tulisannya sama saja dengan bahasa pemrograman lain ya. Jadi if NA ya, kondisi, kemudian buka kurung, nah di dalamnya adalah statement. Nah, seperti itu, tutup kurung.
Nah, kalau mau dilanjut ke kondisi berikutnya, tinggal ketikkan else spasi if, kemudian buka kurung biasa, masukkan kondisinya, kemudian kurung kurawal di bawahnya untuk membuat statement. Nah, tutup kurung kurawal. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kondisi yang terakhir selalu kita gunakan yaitu else. Artinya, jika kondisi yang di atas tidak terpenuhi, maka else lah jawabannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi inilah dia yang perlu kita pahami mengenai kondisi di dalam bahasa pemrograman JavaScript di framework 7. Nah, itu dia. Jadi, kalau misalnya penggunaan dari toolsnya ya, dari documentationnya maupun inputan ini sudah semuanya sudah paham ya, karena sudah diajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai kondisi menggunakan framework 7. Jangan lupa dilatih lagi, dilihat lagi video yang sebelumnya agar bisa mengikuti materi yang ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.